Shalom. Bertemu lagi dengan Renungan Sabda Tuhan. Renungan kali ini berjudul, Amanatnya kepada kita. Injil Yohanes pasal 21 ayat 17, Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Hati Petrus menjadi sedih karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah kamu mengasihi aku? Lalu, Petrus berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebelum melanjutkan saya berdoa, bagi yang sakit, sakit apa saja, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Bagi yang miskin diberkati berlimpah-limpah, dan yang sedih diberi kebahagiaan. Amin. Selanjutnya ke renungan kita. Inilah kasih yang sedang dibentuk dalam kita. Kasih Tuhan tidak diciptakan, memang demikianlah sifat Tuhan. Bila kita menerima kehidupan Kristus melalui Roh Kudus, Dia mempersatukan kita dengan Tuhan sehingga kasih-Nya dinyatakan dalam diri kita. Tujuan Roh Kudus berdiam di dalam kita bukan hanya untuk menyatukan kita dengan Tuhan, melainkan mengerjakan sedemikian rupa sehingga kita akan menjadi satu dengan Bapa seperti halnya Yesus dipersatukan dengan Bapa. Jenis persatuan apakah yang terjalin antara Yesus dengan Bapa? Yesus mempunyai suatu kesatuan dengan Bapa sehingga Dia taat ketika Bapa mengutus-Nya ke bumi, untuk mencurahkan diri-Nya bagi kita. Dia berkata kepada kita, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes pasal 20 ayat 21. Petrus sekarang menyadari bahwa dia memang mengasihi dia, karena penyataan atau penyingkapan yang datang bersamaan dengan pertanyaan Tuhan yang menusuk hati. Petunjuk Tuhan berikutnya adalah, curahkanlah dirimu. Jangan bersaksi tentang besarnya kasih-Mu kepadaku dan jangan berbicara tentang ajaibnya penyingkapan yang telah kau peroleh, tetapi, peliharalah domba-dombaku. Yesus mempunyai domba yang keberadaannya beraneka ragam dan aneh, beberapa tak terpelihara dan kotor, beberapa sulit dan keras, dan beberapa telah tersesat. Akan tetapi, mustahil untuk dapat kehabisan kasih Tuhan, dan mustahil untuk kehabisan kasih saya jika kasih itu mengalir dari Roh Tuhan yang ada di dalam saya. Kasih Tuhan tidak memperdulikan perbedaan yang ditimbulkan oleh individualitas atau kepribadian lahiriah orang lain. Jika saya mengasihi Tuhan, saya tidak perlu dipimpin oleh emosi lahiriah saya harus memelihara domba-dombanya. Kita tidak akan bebas atau lepas dari amanatnya kepada kita. Waspadalah terhadap pemalsuan kasih Tuhan dengan bekerja berdasarkan emosi, simpati atau pengertian. Hal ini hanya akan menghina dan menyalahgunakan kasih Tuhan yang sejati. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.